Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan metodologi penelitian. Pada sebagian akhir dari perkuliahan ini, ada beberapa materi yang masih tersisa. Dalam bab 3 kita sudah membahas ruang lingkup penelitian, data dan sumber data, kemudian sampel. Hari ini kita masuk dalam pembahasan metode analisis data ya, atau model dasar, dan juga nanti tentang definisi operasional variabel ya. Nah, di dalam presentasi kali ini saya ingin memperkenalkan apa itu model dan juga apa itu analisis ya. Kita pahami dulu terminologi ini secara baik agar kita bisa membedakan apa itu model analisis di dalam sebuah penelitian. Nah, model analisis itu merupakan satu penyederhanaan dari satu gambaran ekonomi dalam bentuk bisa dalam bentuk matematis biasanya ya. Nah, untuk itu diperlukan serangkaian teknik-teknik tertentu. Nah, sebelum masuk ke situ saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian atau kalian memahami apa itu analisis data ya. Nah, metode ataupun teknik analisis data itu diperlukan. Itu merupakan satu proses, satu metode, suatu cara bagaimana memproses data itu menjadi informasi dia. Kan? Jadi poinnya adalah bagaimana proses itu bisa menghasilkan informasi. Informasi yang bagaimana? Data kan juga mengandung pesan di dalamnya. Tapi data itu masih sulit kita pahami. Oleh karena itu kita proses data itu, dan biasanya proses ini menggunakan pendekatan statistik. Di dalam ekonomi itu biasanya digunakan statistik dalam membuat data itu menjadi lebih mudah dipahami. Nah, serangkaian metode-metode yang di dalam statistik itu disebut, yang kita gunakan di dalam penelitian itu disebut peralatan analisis data atau peralatan analisis penelitian. Nah, itu boleh Anda tuliskan sebagai subjudul ya, 3.4 atau 3.5 ya, di bab 3. Jadi dia menjadi mudah dipahami. Ada beberapa kegunaan dari statistik itu adalah dalam membantu kita memproses data ini. Pertama, kita bisa menampilkan tabel. Nah, dengan tabel ini akan lebih mudah memberikan informasi secara lebih mudah kepada pembaca ataupun kepada sasaran yang ingin kita sampaikan pesan dari sebuah penelitian kita. Kemudian ada lagi tampilan berupa grafik. Grafik itu juga merupakan satu peralatan dari statistik yang bisa kalian gunakan untuk memudahkan sasaran kita atau pembaca yang memerlukan hasil penelitian kita itu untuk memahami secara singkat. Jadi kalau di dalam tabel itu perlu penelusuran dan penelusuran yang lebih teliti, pelan-pelan. Tapi di dalam grafik, nah Anda bisa atau pembaca bisa memahami secara lebih tepat. Nah, grafik itu ada grafik histogram, ada grafik garis, ada grafik lingkaran. Nah, diharapkan juga Anda sudah mahir ya menggunakan grafik dan tabel ini. Dan jenis-jenis tabel itu kan kolom, baris, dan segala macam itu Anda sudah tahu ya. Nah, sebaiknya saran saya Anda review lagi pelajaran statistik 1 mengenai ini ya.
Nah, pada intinya metode analisis data ini membuat data itu menjadi informasi dan data itu menjadi mudah dipahami. Nah, kemudian kita pahami dulu ya, analisis itu apa. Nah, ini dari KBBI, Anda bisa akses juga ini. Saya cantumkan websitenya. Itu penyelidikan dari suatu peristiwa ya. Event kalau dari peristiwa di dalam statistik. Kita mau meneliti, menyelidik, mengungkapkan sesuatu yang menjadi pertanyaan dalam penelitian. Tidak hanya itu, ketika kita sudah tahu, sudah terungkap itu melalui data-data dan diproses jadi informasi, kita juga bisa melakukan satu penelaahan lebih dalam lagi, mencari sebab musabab atau sebab akibatnya. Nah, ini juga yang disebut dengan analisis yang komprehensif ya. Nah, oleh karena itu analisis menurut pemahaman yang pertama ini seperti itu, penyelidikan suatu peristiwa itu mengungkap suatu kebenaran atau satu peristiwa sebenarnya itu bagaimana dan mencari sebab. Selain penelaahan tadi juga ada penguraian, diuraikan secara sistematis di dalam metode ilmiah, sistematis dia berurutan berdasarkan waktu ataupun berdasarkan ranking diurutkan. Jadi sistematisnya demikian. Jadi kita lihat sebab dulu baru ada akibat. Tidak ada akibat itu sistematisme. Kita telah. Nah, analisis juga bermakna juga melihat apakah ada hubungan dari sebab akibat ini. Jadi diuraikan, dideskripsikan ya. Sehingga permasalahan yang kita angkat dalam sebuah penelitian itu benar-benar dapat memuaskan kita sebagai peneliti mendapatkan jawaban dan mengurainya secara komprehensif sampai ke akar permasalahan di mana sebab-musababnya itu juga kita dapat lihat. Jadi dia deskripsi di sini merupakan penjabaran juga dan untuk memecahkan persoalan. Jadi ada solusi di sini analisis ini. Jadi kalau kita simpulkan itu kan, di analisis itu merupakan aktivitas kegiatan mengurai, membeda-bedakan, memilah sesuatu, mengelompokkan menurut kriteria atau menurut urutan. Ini dia sistematis, urutan tertentu yang kemudian ditafsirkan maknanya. Diberi penafsiran atau interpretasi. Nah, ini dia analisis. Jadi ada membedakan, ada memilah, dan ada mengelompokkan. Nah, untuk mengelompokkan ini kita bisa menggunakan tabel, untuk menguraikan kita bisa menggunakan argumen ataupun juga deskripsi berdasarkan dari tabel-tabel tadi. Kemudian juga kita dapat menafsirkan hasil dari proses data tadi yang digunakan alat statistik itu kita tafsirkan ya. Ya kan ada kriteria statistik itu misalnya menguji hipotesis. Nah, kalau diterima ternyata dia signifikan dengan permasalahan kita, maka kita tafsirkan ya. Setelah kita tafsirkan maknanya itu, maka kita beri argumen juga, alasannya. Nah, alasannya biasanya berdasarkan logika ya. Logika dan realita. Nah, itu dia kan. Oke. Ini dia analisis. Nah, coba pahami ini. Maka ketika Anda menganalisis di bab 4 nanti, gunakan terminologi ini.
Menganalisis, uraikan dia, bedakan, pilah-pilah, kelompokkan, bila perlu tampilkan tabel, tampilkan grafik. Kalau ada hasil-hasil uji statistik, beri penafsiran, maknanya itu apa, disertai kemudian setelah kita menafsirkan ada argumen di dalam. Itu akan lebih baik dari sebuah penelitian. Karena dengan tafsiran dan argumen inilah kita akan mencoba menarik generalisasi nantinya di bab 5 atau kesimpulan. Nah, itu dasar kita mengambil kesimpulan. Jadi kesimpulan ini tidak berdiri sendiri dia, tapi berdasarkan tafsiran dari hasil proses data yang diolah dengan statistik, kemudian ditafsirkan dan diberi argumen. Berdasarkan kedua poin ini, berikan dia suatu kesimpulan atau generalisasi. Nah, kalau kita sudah ada kesimpulan, tinggal memberikan yang baiknya begini, atau hindari hal-hal begini. Karena itu kesimpulannya. Ini berupa pemecahan solusi. Nah, itu yang dinamakan dengan rekomendasi atau saran. Nah, kita lanjutkan. Metode analisis data ini pada dasarnya terbagi dua ya. Ada metode kuantitatif dan ada metode kualitatif. Nah, seperti apa kuantitatif itu? Coba kita lihat di sini. Nah, metode kualitatif dulu ya. Itu metode analisis wacana. Metode kualitatif ini berupa metode tidak verbal, tidak menggunakan angka-angka. Lebih kepada verbal. Dan selain itu ada beberapa jenis dalam metode analisis kualitatif ini, yaitu analisis konten, analisis isi, kemudian analisis wacana, kemudian analisis naratif. Nah, ini bisa Anda gunakan di dalam metode penelitian. Namun sebaiknya kita kombinasikan dengan kuantitatif ya. Karena di dalam penelitian ekonomi biasanya berkaitan dengan angka-angka ya. Nah, selain itu saya beri catatan juga metode kuantitatif. Sebelum kita masuk kuantitatif, saya ingin jelaskan juga analisis konten itu kita memahami ya isi. Ini biasanya di kajian-kajian antropologi dan sosiologi ini biasa menggunakan analisis konten. Itu juga politik ya. Jadi diberi penilaian nantinya. Jadi datanya itu berupa keterangan ataupun narasi-narasi dari responden kita. Juga bisa berupa kode-kode warna, simbol-simbol yang punya makna, diterjemahkan. Itu biasa di dalam politik maupun sosiologi antropologi. Misalnya kan kalau warna itu kan mudah, kan di politik warna ini apa? Konten analisis. Warna A, warna B, warna C, itu ada makna. Di ekonomi mungkin itu simbol ya, data itu juga bisa berupa simbol ya. Kemudian analisis wacana, ini wacana yang sedang berkembang, biasanya menggunakan logika-logika untuk mendapatkan suatu konklusi ya. Logika-logika itu coba diuraikan ya. Kemudian diuraikan, dicoba dicari konklusinya dan diberi argumentasi. Seperti itu ya. Naratif ini menyampaikan suatu keterangan, biasanya dikutip secara verbatim dan secara apa adanya, kemudian diberikan suatu argumen maupun juga suatu deskripsi uraian penelaahan yang kemudian baru disusul dengan argumen. Kita telaah dia itu. Ya, kan? Biasanya dilakukan dalam penelitian-penelitian kualitatif.
Kemudian ada penelitian kuantitatif ya. Penelitian kuantitatif ini biasanya berkaitan dengan angka-angka. Kalau berkaitan dengan angka-angka ini memang banyak dilakukan di bidang ekonomi. Kita bicara biaya, bicara pendapatan, bicara pengeluaran, bicara biaya infrastruktur, bicara membahas masalah anggaran. Itu tentu tidak lepas dengan suatu angka-angka ya, terlepas dengan numerik berkaitan dengan, dan metode analisis kuantitatif ini dengan angka-angka ini kita perlu namanya matematik, perlu namanya statistik, matematik untuk membahasakan teori-teori ekonomi, sedangkan statistik untuk mengukurnya. Nah, ilmunya adalah ilmu ekonomi. Nah, gabungan ini kan disebut ekonometrika ya. Nah, di dalam metode analisis kuantitatif ini ada dua, ada pendekatan deskriptif dan ada pendekatan inferensial. Nah, pendekatan deskriptif ini hanya menguraikan ya. Menguraikan, biasanya ini tidak ada hipotesis. Sedangkan inferensial ini kita menguji sesuatu. Menguji sesuatu untuk mendapatkan konklusi dari suatu uji. Menguji suatu proposisi, menguji suatu teori. Katakanlah itu teori ekonomi, itu kita uji. Apakah harga ini berpengaruh terhadap minat beli masyarakat? Harga cabai, naik turunnya harga cabai, minat beli. Kan kita uji. Bisa kita buktikan dengan teknik kuantitatif, peralatan, analisis, statistik melalui uji hipotesis. Nah, ini di statistik inferensial. Nah, ini tentu harus kita ingat, model yang kita bangun ini harus seluruhnya ini harus berkaitan dengan bab 1, latar belakang masalah yang sedang kita teliti. Jadi tidak di luar itu. Jadi peralatan namanya juga alat kan untuk mengungkapkan, untuk menemukan jawaban permasalahan yang ada di bab 1. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah menyinggung soal statistik kan. Statistik ini ada dua, pada umumnya dibagi, ada statistik parametriks dan ada statistik non parametriks ya. Statistik ini non parametrik ya. Statistik parametrik itu parameter itu dia berdasarkan parameter. Jadi ada namanya parameter. Parameter ini merupakan satu indikator bagaimana kita melihat petunjuk bagi kita menggambarkan kemana arah jawaban yang ingin kita capai. Arah kebenaran dari permasalahan yang sedang kita angkat. Jadi biasanya ukurannya itu mean, median, modus, varian, ini disebut parameter. Kan? Nah, ini sesuatu yang tidak uncertainty, kita tidak tahu. Nah, maka kita perlu mengujinya. Kemudian di dalam statistik non parametrik itu tidak didasarkan parameter. Dan juga biasanya datanya ini berdasarkan skala ranking. Sedangkan di sini datanya ini skala rasio deh. Skala rasio atau skala bukan ranking ya. Seperti misalnya sangat suka, sangat suka satu, baik, tidak baik, bukan itu. Kalau di non parametrik ya kita mengkaji itu. Kenapa demikian? Karena di non parametrik ini kalau data seperti itu dia tidak berdistribusi normal. Sedangkan di parametrik ini itu datanya biasanya harus mengacu pada distribusi normal sehingga kita bisa menggunakan parameter-parameter ini untuk mendapatkan atau menguji sesuatu dari hipotesis penelitian kita. Nah, ini dia ada sedikit tentang parametrik dan non parametrik. Ini non ya. Oke.
indikator model analisis. Nah, di dalam kita penelitian itu sebenarnya saya coba memudahkan ya bagaimana kita memahami konteks penelitian terutama di ekonomi ini. Nah, model analisis itu kita berusaha ada 3 hal yang ingin kita ungkapkan. Yang pertama pengaruh. Yang kedua hubungan. Yang ketiga dampak. Saya kira berputar di situ-situ aja ya, secara general nih, mungkin ada beberapa indikator lainnya. Ini sebenarnya yang ingin kita lihat. Di dalam banyak penelitian kita, seputarnya di sini-sini saja. Nah, ini kita ada alatnya di dalam statistik parametrik untuk melihat ini. Nah, ini Anda bisa lihat di bawah ini untuk melihat pengaruh. Kalau pengaruh itu kan indikasinya atau hasil yang kita dapatkan setelah kita uji dengan data, kita proses datanya, kita dapatkan informasi yang diperoleh apa? Besar, kecil, itu pengaruh. Pengaruhnya besar, pengaruhnya kecil. Dan juga apakah dia pengaruhnya positif atau dia pengaruhnya negatif. Kalau negatif berlawanan, positif searah. Artinya yang positif itu contohnya supply kan, penawaran. Pedagang itu kalau terhadap harga ya, misalnya harga barang naik, maka pedagang meningkatkan barangnya. Jadi sejalan ya. Tapi kalau pembeli dia negatif ya. Pengaruhnya negatif. Kalau harga barangnya naik, maka konsumen nggak mau beli, menurunkan pembeliannya. Nah, itu kan teori ekonominya seperti itu. Nah, pengaruh seperti itu disebut pengaruh negatif. Atau dia positif. Jadi ada 2 indikator itu. Pertama dia besar atau kecil, yang kedua positif atau negatif. Nah, ada regresi non parametrik juga ada ini ya. Itu dengan asumsi-asumsi yang berbeda dengan asumsi regresi parametrik. Kemudian analisis hubungan. Apa yang mau dilihat dari hubungan ini? Yang mau dilihat di hubungan ini adalah kekuatan hubungan itu. Kuat tidak dia? Cuman itu yang mau dilihat. Atau lemah. Kalau pengaruh berarti besar atau kecil. Kalau hubungan kuat tidak. Nah, ukuran-ukuran kuatnya itu ada di dalam statistik. Kalau 1 itu sempurna kuatnya, 0,9. Di bawah 0,5 lemah. Itu ditunjukkan dalam angka. Itu yang kita sebut dengan metode kuantitatif. Ya kan? Dan juga nanti ada positif negatifnya juga. Dia kuat hubungannya tapi negatif. Dia kuat hubungannya tapi positif. Antara itu dia. Jadi setnya itu dia. Kekuatan hubungan itu dan arahnya. Arah itu positif negatif. Jadi tanda positif negatif itu disebut arah dari hubungan tersebut. Di sini juga demikian, positif negatif itu menunjukkan arah dari pengaruh tersebut. Jadi tanda negatif dan positif itu kita maknai demikian. Kemudian model analisis dampak ya. Nah, ini model dampak ini kita lihat dampaknya besar atau kecil, hampir mirip dengan ini kan. Sama tapi tidak serupa. Dia sedang menyamakan ini kan, sebenarnya tidak sama. Jadi dampak ini dia terjadi ya setelah satu peristiwa. Maka akan ada peristiwa kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kedua, ketiga, keempat ini disebut dampak. Contohnya misalnya, kita melihat
fenomena banjir melanda. Banjir tentu berpengaruh pada kenyamanan warga untuk menetap. Kan? Ngaruh ya. Tapi dampak dari banjir ini ada peristiwa lainnya. Dampak dari banjir ini menyebabkan ada kerusakan, ada kerugian, kehilangan pekerjaan. Jadi dampak itu merupakan satu peristiwa kedua dan ketiga dari peristiwa pertama. Peristiwa pertamanya apa? Banjir. Itu dia. Jadi coba dipahami ya. Nah, di dalam dampak ini kita melihat besar juga dan positif atau negatif. Berdampak positif atau negatif. Kita menginterpretasi atau menafsirkan dari bahasa tadi ya di dalam analisis itu sebagai dampak positif dan dampak negatif. Saya kira ketiga ini yang menjadi concern di dalam penelitian ekonomi. Jadi di rumusan masalah itu yang mau dicari kalau tidak ini atau kedua-duanya atau ketiga-tiganya atau salah satu di antara itu. Saya kira berputar di situ-situ saja. Kalau kita sudah mengidentifikasi indikatornya ini, maka dengan mudah kita bisa memilih peralatan atau model dasar dari penelitian kita itu apa. Nah, kalau pengaruh berarti kita pasti ke regresi dulu kan. Nah, model dari regresi ini macam-macam, tinggal kita pilih yang mana. Kalau model analisis hubungan ini, ya pasti dia yang pertama kita lihat adalah korelasi, koefisien korelasi. Ya, ada yang parametrik, ada non parametrik. Parametrik itu korelasi yang dihitung dengan asumsi distribusi normal, sedangkan model non parametrik ini datanya tidak berdistribusi normal. Dia ada namanya korelasi Pearson, ada korelasi ada beberapa ya, Spearman dan lain-lain. Nah, ini juga ada alat analisisnya, itu misalnya model different and differences dari satu model ke model lainnya. Dia ada dua peristiwa sebelum dan sesudah, gitu ya. Itu dampak biasa gitu. Sebelum COVID, setelah COVID, apa dampaknya? Itu dia dampak. Kita bisa pakai variabel dummy di dalam regresi ini. Kita masukkan dummy, maka kita bisa melihat dampak. Banyak teknik untuk menganalisis. Oke, ini dia ketiga indikator di dalam penelitian ekonomi, khususnya di penelitian lain juga demikian saya kira. Berputar di sini. Tapi saya tidak mengatakan bahwa hanya ini saja. Tapi umumnya di teman-teman di menulis skripsi, saya melihat berputar di sini. Kalau tidak pengaruh, maka kita akan lihat korelasinya. Untuk kita melihat dampak. Nah, tinggal nanti topiknya disesuaikan dan kebaruannya atau keterkinian dari riset itu ya juga dilihat ya. Oke, saya lanjut. Nah, dalam kuantitatif itu ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam kita menuju model apa yang akan kita inginkan. Langkah-langkah dalam penelitian empiris ini, disebut empiris dia. Yang pertama kita temukan dulu teorinya. Itu di bab 2 ya. Dari permasalahan bab 1 itu. Nah, teori apa kita pakai? Teori permintaan penawaran, atau teori eksternalitas, atau teori kurs. Banyak sekali teori dalam ekonomi. Kalau dia internasional ya kurs dia kan, neraca pembayaran, neraca perdagangan. Kalau dia di moneter, Anda pasti berhubungan dengan suku bunga, dengan permintaan uang, penawaran uang, jumlah uang beredar, inflasi. Nah, temukan teori. Baru Anda formulasikan model. Nah, model ini, baru kita masuk apa itu model ya? Model ini menggambarkan teori ekonomi. Jadi bukan model yang kita dengar seperti biasa itu kan. Model peragawan atau
apa itu? Ini model suatu penyederhanaan, suatu gambaran dari fenomena ekonomi yang biasanya kita rumuskan dalam bahasa matematik dan statistik. Nah, dari formulasi model inilah maka kita bisa merujuk pada data. Nah, data ini kita masukkan ke dalam model. Model inilah yang memproses data itu menjadi lebih mudah dipahami. Menjadi informasi tadi ya di awal melalui data. Data ini di mana? Kita menggunakan sampling atau menggunakan data-data dokumen atau data-data sekunder. Jadi saya kira ini dia gambaran bagaimana menjelaskan model dasar itu sebenarnya apa. Nah, kegiatan memasukkan data kemudian memprosesnya itu disebut estimasi, estimation, estimate, to estimate. Bahasa Indonesia lainnya suatu proses penaksiran. Penaksiran ini kan sesuatu yang bisa iya, bisa tidak gitu. Tapi prosesnya kita masukkan dia, ibaratnya ini bahan mentahnya, kita masukkan ke dalam rumus, maka kita estimasi, diperoleh hasil angkanya, maka angka terakhir itulah yang kita tafsirkan. Bisa berupa hasil uji, bisa berupa koefisien dari sebuah parameter. Jadi disebut parameter apabila dia populasi. Kalau kita ambil sampel, maka parameter itu berubah namanya menjadi koefisien. Nah, itulah yang menjadi ukuran kita, informasi kita dalam menerjemahkan permasalahan yang sedang kita angkat untuk mendapatkan sebab musabab ataupun juga mendapatkan penelusuran, penelaahan dari kebenaran sebenarnya apa yang sedang terjadi. Kebenaran tentu relatif. Relatif terbatas pada sampel dan data yang kita miliki. Nah, kalau hasilnya signifikan secara statistik, maka kita bisa menafsirkan, interpretasi bahasa lain. Kita analisis, tidak hanya itu, dalam statistik inferensial kita bisa melakukan prediksi. Kita bisa melakukan forecasting, peramalan. Bagaimana 5 tahun ke depan pembangunan ekonomi dengan investasi rata-rata sekian. Bagaimana pendapatan daerah Aceh dengan investasi dengan rata-rata sekian. Kita bisa 20 tahun 2025, tahun 2030 kita bisa forecasting dengan menggunakan parameter yang dinamakan, kita bisa biasanya itu min, menggunakan parameter. Kita masukkan di dalam model. Kita bisa, sehingga akhirnya kita bisa membuat generalisasi dan mengambil kebijakan. Oleh karena itu kita perlu investasi sekian supaya berdasarkan model tadi bisa berkembang pertumbuhan ekonomi dengan investasi sekian. Itu ya. Nah, berikutnya kalau tidak valid atau tidak signifikan ya, tentu kita kesalahannya itu bisa di cara mengestimasi atau di datanya masih kurang atau di modelnya tidak cocok. Kita ganti dengan model lain. Model sangat banyak. Sampai dia hasilnya seperti ini. Itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa model ekonomi kita. Ada model regresi, ini statistik inferensial. Itu biasanya regresi sederhana, regresi berganda,
Kemudian ada model time series, itu model VAR, vektor autoregressive, vektor ini VSCM, vektor error correction model. Kemudian ada model ARDL, ini model time series semuanya, dan lain-lain banyak lagi. Kemudian ada model simultan. Model demand dan supply itu model simultan. Model Keynes, Y sama dengan konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah tambah ekspor kurang impor, itu kalau kita mau estimasi itu model persamaan simultan. Karena di dalam persamaan ada persamaan. Kemudian ada model logit, ada probit. Model logit ini model dengan data-data ordinal tadi 1, 0 atau 1, 2 itu kita gunakan. 1 sebelum COVID, 0 setelah COVID. Bisa biasa seperti ini. Data-data untuk model login ya. Nah, ini ada beberapa saya berikan ilustrasi model dalam ekonomi ya, penelitian ekonomi yang sering digunakan. Nah, kemudian ini model untuk melihat pengaruh tadi kan. Kemudian model melihat hubungan itu ada model korelasi, sudah saya sebutkan tadi. Korelasi itu ada persen tadi, rank Spearman dan lain-lain. Sedangkan di metode parametrik itu korelasi biasa dia include dengan regresi. Kemudian model analisis dampak itu misalnya menganalisis sebelum dan sesudah. Sebelum perang dan sesudah perang, bagaimana pertumbuhan ekonomi. Kita bisa gunakan model analisis dampak dengan memasukkan teknik-teknik tertentu. Ada juga model difference and different deed, ini bisa menganalisis dampak. Nah, ini sekilas tentang model-model yang bisa digunakan di dalam penelitian ekonomi. Nah, kemudian saya masuk ke dalam uji hipotesis gitu ya. Dalam uji hipotesis ini yang kita uji itu apa? Tadi kembali di dalam ekonomi itu yang mau kita lihat itu pengaruh, hubungan, atau perbandingan, atau perbedaan. Ada beda nggak? Ada beda nggak sistem keuangan syariah setelah diberlakukan sekarang dengan sebelum? Kan gitu, kita masukkan data, kita lihat, oh signifikan berbeda. Terhadap apa? Misalnya terhadap minat masyarakat untuk mengambil kredit. Kira-kira seperti itu. Itu kita uji beda, ya kan? Atau uji perbandingan. Apakah pertumbuhan daerah A dengan daerah B bandingkan? Atau kita melihat pengaruh, berapa besar pengaruh kenaikan kurs terhadap ekspor impor kita, kenaikan harga terhadap permintaan barang dan jasa. Pengaruh. Apakah ada hubungan kurs dengan ekspor impor? Nah, bisa kita lihat, kita uji dia. Hipotesis nolnya tidak ada, hipotesis alternatifnya ada hubungan. Ya biasanya kan ke sini dia mengarah. Ini ada pengaruh, ada hubungan, ada perbedaan. Di sini tidak ada. Jadi peristiwa itu ada dua. Kalau enggak ya tidak. Dalam statistik itu. Karena statistik inferensial itu dasarnya teori peluang. Teori probabilitas atau teori peluang. Kalau kita lempar koin, kalau enggak gambar angka. Nah, menguji hipotesis dalam statistik inferensial. Nah, ini ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan, ada apa ya, dan seterusnya. Kira itu ya, sedikit tentang hipotesis. Jadi yang HA ini yang menjadi target kita. Oke, definisi of rational variable. Nah, di dalam model itu kan ada variabel. Misalnya inflasi Y sama dengan A tambah BX, gitu kan. Misalnya gini kan. Saya kasih Y sama dengan
bx tambah error term. Nah, yang ini disebut variabel. Ya. Ini disebut koefisien. Dan ini error term atau faktor stokastik yang tidak masuk dalam penelitian. Misalnya ini harga, X adalah harga dan Y adalah permintaan barang. Nah, yang mempengaruhi permintaan itu yang kita masukkan dalam model hanya harga. Nah, yang stokastik ini ada faktor-faktor lain. Itu disebut kalau di bahasa ekonomi ceteris paribus. Nah, yang dimaksud variabel itu adalah yang saya beri tanda kurung kuning ini harus didefinisikan. Harus dijelaskan, diuraikan. Yang dimaksud harga itu apa? Harga cabai per kilonya dihitung dengan kilogram, dengan satuan mata uang apa. Satuannya dibuat, diuraikan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian permintaan juga uraikan dia dengan sejelas-jelasnya. Permintaan ini adalah permintaan cabai dalam kilogram, atau dalam gram, dalam ton. Jelaskan, ya. Diuraikan, dideskripsikan dengan sejelas-jelasnya. Ya. Jadi ini kita tentukan, di mana kita tentukan? Berdasarkan rangka penelitian dan bab 2. Di bab 2 ini sudah kita uraikan dengan sejelas-jelasnya. Dan kita beri definisi secara ringkas, tetapi lengkap. Jadi definisi operasional variabel ini wajib. Sudah. Bagaimana kalau X-nya ada tambah lagi, ada katakanlah ada X2 nanti ada X3, ada X3, nah bagaimana itu? Ada X4 dan seterusnya, maka uraikan sampai semuanya itu jelaskan satu persatu. Buat subjudulnya itu dinamakan definisi operasional variabel. Uraikan, artinya kita menguraikan, menjelaskan satu persatu variabel-variabel ini. Ya. Nah, itu dia definisi operasional variabel. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini kan. Nah, di dalam saya kasih ilustrasi lah ya. Di dalam kita memformulasikan model dasar itu, kita perlu teori dulu. Nah, ini disebut teori. Apa bunyi teorinya? Ini dia. Pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi. Siapa yang bilang? Cantumkan, kutip. Nah, dari teori ini kita bisa nyatakan di dalam bentuk matematik. Ini namanya. Y adalah fungsi dari X. X ini adalah pendapatan. X ini adalah pendapatan, ya, dan Y ini adalah konsumsi. Kita bisa buat dalam bentuk ringkas seperti ini. Ini disebut matematik ya. Kemudian kita buat ekonometriknya. Kita masukkan unsur statistik karena kita mau mengukur, mau memprosesnya supaya dapat informasi tadi kan, supaya mudah dipahami kan. Maka kita harus proses dia. Nah, proses itu tidak lain, kita tidak bisa beralih dengan teknik lain kecuali kita memilih teknik statistik. Nah, apa yang membedakan matematik dengan statistik? Dalam dalam statistik itu ada error. So, kita masukkan unsur itu. Maka model ini sudah menjadi model yang siap untuk kita proses. Dengan kata lain, ini adalah model ekonometrik. Metrik itu kan mengukur. Sudah siap kita ukur, siap kita proses.
Kenapa dia disebut ekonometrik? Karena ada teori ekonomi di sini. Teori ekonominya ini. Metrik itu mengukur kita. Inilah dia. Kita definisikan dia. Nah, ini definisi. Definisikan di mana XI itu adalah pendapatan, Y adalah konsumsi. Kira demikian. Nah, di dalam ekonometrik biasanya, terutama dalam penelitian ekonomi berkembang pada akhir-akhir ini, kita lebih cenderung tidak lagi memakai, ini kan terlalu umum, kita pakai istilah ini. Kita singkatkan saja dalam bahasa Inggris boleh, pendapatan itu adalah income kan, konsumsi. Kita bisa bikin singkatan, konsumsi sama dengan, nah ini sama dengan ini. Sama deh, equal deh. Cuman ini lebih sering digunakan. Nah, saran saya Anda bikin singkatan, inflasi in. Nah, sering-sering membacalah nanti ketahuan atau data. Jadi akronim, gunakan akronim sehingga tujuannya apa? Kita nggak perlu merujuk ini sebentar-sebentar. Kita sudah bisa tergambar, oh ini konsumsi, ini income. Karena kan model ini kadang-kadang ditulis lagi di lembaran-lembaran berikutnya, sedangkan yang ini tidak ada lagi ini. Ini hanya di sekali saja kita sebut. Maka dengan ini tujuannya supaya kita masih bisa mengidentifikasi yang mana dependent variable, yang mana independent variable. Dependent terikat di sini, yang independent sebelah kanan. Itu ya. Nanti mungkin Anda akan lebih mendalami dalam perkuliahan ekonometrika tentang model-model dalam penelitian ekonomi, terutama model inferensial, teknik kuantitatif ya. Nah, ini saya berikan contoh bagaimana mendefinisikan operasional. Misalnya pendapatan ini kan, kita uraikan itu. Pendapatan yang kita maksud itu rata-rata penghasilan per tahun dari jumlah penghasilan per bulannya diukur dengan satuan. Jelas kan? Waktunya ada, diukur dengan rata-rata, kemudian satuannya rupiah. Ditulis lagi singkatannya R. Kenapa? Nanti muncul dia di dalam pembahasan kita bisa singkat saja. Demikian juga variabel yang kedua, kita jelaskan. Waktunya ada, satuannya ada. Kira-kira ini dia. Jadi kalau ada banyak variabel, uraikan satu-satu. Ini kan singkat saja, tapi clear, jelas. Sudah menggambarkan suatu gambaran yang dimaksud variabel kita itu apa. Gitu dia. Contoh kedua ini kan, ini pakai skala dia. Ini misalnya kalau Anda pakai non parametrik, pendapatan tinggi itu skalanya 3, pendapatan 2. Ini jelas kan, ini operasional variabel juga. Nah, kan? Jadi dengan demikian kita penelitian itu betul-betul konkret dan clear, Anda bisa jelas penelitian itu. Jadi orang yang membacanya itu jelas, bisa memahami dengan baik apa yang Anda maksud dalam penelitian Anda. Nah ini Anda buat di bab 3 dengan sejelas-jelasnya. Deskripsi dari variabel. Oke, saya kira demikian kuliah minggu ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan apa yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akhiri ya. Mungkin ada tugas nanti ya, ada tugas. Silakan Anda ke classroom. Di situ ada tugas yang harus Anda lakukan dan dikirimkan ke saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.